Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Agaramers. Kita akan melanjutkan pembahasan SIMA UI untuk latihan tahun 2024 ya. Ini merupakan pembahasan dari soal latihan yang part pertama ya. Hasil penjumlahan semua nilai X yang memenuhi persamaan 2 logaritma X dikali 2 logaritma X kurang 2 sama dengan 3. Baik, kita bahas. Nah, ini gampang ya. Ini kita misalkan 2 logaritma X, kita misalkan 2 logaritma X itu P misalnya. Jadi bentuk soal ini bisa kita ubah menjadi P kali P kurang 2 sama dengan 3. Ini kita kalikan P kuadrat kurang 2P dipindah ruas ke kiri kurang 3 sama dengan 0. Ini bentuk persamaan kuadrat, kita faktorkan jadi P kurang 3 dikali P tambah 1 ya, sama dengan 0. Kita peroleh di sini P-nya sama dengan 3 atau P-nya sama dengan negatif 1. Nah, P tadi 2 log X, kita ganti kemari 2 logaritma X sama dengan 3. Maka di sini X-nya jelas 2 pangkat 3 ya, 8. Nah, atau yang di sini 2 logaritma X sama dengan negatif 1, maka X-nya jelas 2 pangkat negatif 1 ya, atau 1/2. Nah, yang ditanya di sini penjumlahannya tinggal kita tambahkan ya. Jadi X1 ditambah X2 sama dengan, kita misalkan ini X1 nya 8, X2 nya setengah, jadi 8 ditambah setengah sama dengan 8 1/2 ya, atau pecahan biasa 17/2 ya. Jawabnya 17/2 ya. Ya, pada part kedua ini kita akan membahas ya Madas SIMA UI nomor 1-nya ya, tahun 2018. 9 buah bilangan membentuk deret aritmetika dan mempunyai jumlah 153. Jika pada setiap dua suku yang berurutan pada deret tersebut disisipkan rata-rata dari dua suku tersebut, jumlah deret yang baru adalah. Baik, kita bahas. Nah, di sini kita buat dulu S9 ya, sama dengan 153, di mana Sn sama dengan n/2, boleh pakai A tambah UN, ini deret aritmetika ya, atau Sn sama dengan n/2 2A tambah n kurang 1 dikali B ya, boleh ini boleh ini, tergantung kondisi soalnya ya. Nah, di sini S9 kita pakai yang di atas boleh, yang di bawah boleh. Misalkan yang di atas, di bawah aja ya, ini ada n kurang 1 nya. Jadi 9/2 dikali dengan 2A tambah 9 kurang 1 ya, 8. 8B sama dengan 153. Ini kita bagi 2, 2 bagi 2 1, jadi 9 kali A 9A, 8 bagi 2 4 kali 9 36B ya, sama dengan 153. Nah, ini kita bagi 3 bisa ya, bagi 3, 3A tambah 12B sama dengan 51. Ini bisa bagi 3 lagi ya, kita bagi 3, jadi A tambah 4B sama dengan 17 ya. Ini persamaan pertama. Kemudian untuk yang disisipkan dua suku berurutan, di antara dua suku berurutan itu rata-rata dari dua suku tersebut ya. Jadi deret yang baru seperti ini ya. Deret yang baru misalkan S ya. Nah, deret yang baru itu A ditambah deret yang semula kan A tambah B ya. A tambah B rata-ratanya dibagi 2. Jadi kan A ditambah, jadi gini, A tambah B dibagi 2. 2A tambah B dibagi 2 ya, A tambah setengah B ya. Jadi di sini A tambah setengah B. Ini yang disisipkan. Kemudian di sini di antara ini juga A tambah 2B ya. Nah, ini disisipkan jelas A tambah 3/2 2B, karena kan B tambah 2B 3 dibagi 2 ya. Nah, nanti sampai dengan sebelum A tambah 9 suku ya, berarti ini 8B ya. Nah, di sini sebelum ini, di sini adalah A tambah 8 tambah 7 15B ya, 15/2B. Nah, inilah suku yang disisipkan. Nah, ini ada berapa? Ada 8 di antara 9 suku semula ya. Jadi S-nya sama dengan, ini nilainya udah jelas ya. Ini yang S9 ya. S9 tadi yang semula 153 ditambah ini A-nya kita jumlahin dulu. A-nya jelas ini ada berapa suku? Ada 8 ya.
jadi 8A tambah, nah ini setengah B ditambah 3/2B ditambah sampai dengan 15/2B, itu sama aja dengan 8/2 dikali dengan suku pertamanya setengah B dan suku terakhirnya 15/2B. Kita gunakan ini ya. Nah ini, oke, ini CS9 tadi 153 tambah 8A tambah 8 bagi 2 4 ya, setengah B ditambah 15/2B 16/2 ya, berarti 8B ya. Nah di sini 153 tambah 8A ditambah ini 32B ya. Oh ini bisa difaktorin nih, 8 dalam kurung A tambah 4B. Kenapa kita faktorin? Perhatikan di sini ini bentuknya sama dengan ini. Nilainya berapa? 17. Jadi 153 ditambah 8 dikali 17. 153 ditambah 17 dikali 8 berapa? 6, 5, 136 ya. 136. Nah jumlahnya berapa? 9, 8, 289 ya. Jawabannya di sini C ya. Nomor 2, masih matematika dasar SIMA UI tahun 2018 ya. Jika A, ya ini negatif 1, 2, X1 adalah matriks yang mempunyai inverse dan determinan B sama dengan 2, hasil kali semua nilai X yang mungkin sehingga determinan A sama dengan 4 dikali determinan AB inverse adalah. Baik, kita bahas. Nah, adik-adik perlu ingat ya, sifat determinan. Nah, kalau ada determinan AB gitu ya, itu nilainya sama aja dengan A dikali B, determinan B ya. Nah kalau untuk inverse dia A inverse itu sama aja dengan 1 per determinan A nya ya, yang bukan inverse nya, atau sebaliknya. Nah di sini kita peroleh dari sini ya, ini jadi determinan A sama dengan 4 per, ya ini dari di bawah ya, determinan A kali B, inverse nya habis. Nah yang ini determinan A dikali B bisa kita ubah, determinan A sama dengan 4 per determinan A dikali determinan B. Nah ini kita kalikan aja determinan A nya ke ruas kiri ya, jadi determinan A ke pangkat 2 ya, sama dengan 4 per determinan B ya. Determinan A ya, determinan matriks 2 kali 2 tentu sudah tahu ya. Diagonal pertama negatif 1 dikali 1 negatif 1 kurang diagonal kedua X dikali 2 2X ya, sama dengan 4 per determinan B nya 2 ya, 2. Nah ini nilainya, oh ini pangkat 2 ya, sorry, ini pangkat 2. Ini kita pangkat 2 kan jadi 4X kuadrat ditambah 4X ditambah 1 ya, sama dengan 2. Pindah ruas, 2 nya 4X kuadrat tambah 4X 1 kurang 2 negatif 1 sama dengan 0. Di sini yang ditanya adalah hasil kali semua nilai X. Nah ini persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat berarti hasil kalinya X1 kali X2 sama dengan C per A. C nya di sini negatif 1 per A nya 4 ya. Jawabannya negatif 1 per 4 ya. Di sini C ya. Soal nomor 3 ya, masih matematika dasar SIMA UI tahun 2018. Daerah R persegi panjang yang memiliki titik sudut negatif 1, 1, 4, 1, negatif 1, negatif 5, 4, negatif 5. Suatu titik akan dipilih dari R, probabilitas akan terpilih titik yang berada di atas garis Y sama dengan 3/2X kurang 5 adalah ya. Baik, kita bahas. Nah, kita gambar dulu ini ya. Nah perlu diketahui konsep dasarnya itu peluang ya, probabilitas ya. PA sama dengan NA dibagi NS ya, dimana A ini kejadian yang dimaksud dan S ini semua kejadiannya ya. Nah kita perhatikan di sini titik sudutnya negatif 1, 1 di sini, kemudian 4, 1 di sini, kemudian negatif 1, negatif 5 di sini, dan 4 negatif 5 di sini ya. Jadi kotaknya seperti ini ya. Nah jadi ini dia persegi panjangnya dengan panjangnya ini 5, ke atas ini 5 tambah 1 6 ya, 6. Nah jadi semua di sini luasnya itu 6 kali 5 30, berarti NS nya 6 dikali 5 sama dengan 30. Nah sekarang kita ke garis Y sama dengan 3/2X
kurang 5. Karena yang ditanya probabilitas akan terpilih titik yang berada di atas ya, di atas garis Y sama dengan 3/2X kurang 5. Nah, titik potong dengan sumbu Y berarti X nya 0, berarti Y sama dengan ini jadi 0, 3/2 dikali 0 kurang 5, jadi 0 negatif 5. Berarti memotong titik di sumbu Y di negatif 5 ya. Kemudian untuk titik di sumbu X, kita perhatikan Y nya 0 gitu ya. Jadi kan 0 sama dengan 3/2X kurang 5, atau 3/2X sama dengan 5. Jadi X nya 10/3. Berarti di sini 3, ya. Nah, di sini. Jadi angkanya tidak bulat. Nah, untuk titik 4 kita perhatikan. Kalau X nya 4. Nah, jadi 3/2 dikali 4 kurang 5. 12 bagi 2 6. 6 kurang 5 1. Y nya 1. Nah, jadi pas di sini dia. Kalau titik X nya 4, Y nya 1. Nah, di sini 4 1. Dilaluinya ya. Jadi inilah garis Y sama dengan 3/2X kurang 5. Y sama dengan 3/2X kurang 5. Nah, di atasnya berarti di atasnya yang sebelah kiri ya. Nah, ini dia. Nah, luas yang diarsir ini yang sebelah kiri ini atau di atasnya ini, itulah merupakan NA-nya sama dengan luas seluruhnya 6 dikali 5 kita kurangin luas segitiga yang di bawah ini. Berapa nih? Dari sini kemari 4, dari sini kemari 6, berarti setengah dikali 4 dikali 6 ya. Sama dengan ini 30 dikurangin 4 dikali 6, 24 bagi 2, 12. 30 kurang 12, 18. Sehingga peluangnya sama dengan ya NA per NS ya, 18/30. Atau dibagi-bagi 6, 3/5. Ya, jawabannya 3/5. Di sini C ya. Soal nomor 4, masih matematika dasar SIMA UI tahun 2018. Diketahui f adalah fungsi kuadrat yang mempunyai garis singgung Y sama dengan negatif 1 tambah X di titik X sama dengan negatif 1. Jika f aksen 1 sama dengan 3, maka f4 ya. Nah, clue yang pertama itu f-nya fungsi kuadrat. Jadi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ini fungsi kuadrat bentuk umumnya ya. Kita mulai dari ini turunannya, berarti di sini bisa kita peroleh Y sama dengan min x tambah 1. Itu artinya M gradiennya atau gradien dari garis singgungnya itu negatif 1 di sini ya. Bentuk dari Y sama dengan mx tambah c ya. Jadi koefisien dari x ini gradiennya. Nah, di titik mana? Di titik x sama dengan min 1. Jadi ini bisa kita buat f aksen x sama dengan 2ax tambah b. Turunkan ya. Nah, gradiennya berapa? Min 1. Berarti ini sama dengan min 1 ketika x nya berapa? Negatif 1. Jadi 2a dikali min 1 tambah b sama dengan negatif 1. Jadi 2 min 2a tambah b sama dengan negatif 1. Ini persamaan yang pertama. Nah, dari sini bisa kita peroleh juga ya, f aksen 1-nya sama dengan 3. Kita substitusi kemari, jadi 2a dikali 1 tambah b sama dengan 3 atau 2a tambah b sama dengan 3. Persamaan yang kedua, kalau kita selesaikan, kita eliminasi, ini dapat ab-nya ya, min 2a tambah b sama dengan min 1. Kita tambah a-nya habis nih, jadi 2b sama dengan ini ditambah 2, b-nya sama dengan 1. Kita substitusi b-nya, 2a tambah b sama dengan 3 atau 2a sama dengan 3 kurang b. B-nya 1, berarti 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi A-nya 2/2 sama dengan 1. Nah, sehingga kita peroleh bahwa fx-nya sama dengan A-nya 1, berarti x kuadrat ditambah B-nya 1 juga x ditambah C. Nah, loh, C-nya gimana? C-nya bisa kita peroleh dari sini ya. Nah, ketika titik singgungnya itu di x-nya min 1, Y-nya berapa? Tinggal substitusi aja ke garis singgungnya ya, di sini. Nah, artinya seperti ini kalau ada persamaan kuadrat seperti ini misalnya. Terus garisnya seperti ini. Nah, berarti kan titik singgung itu juga dilalui oleh garis singgung juga ya, atau kurvanya juga min 1, berapa Y-nya gitu ya. Kita substitusi kemari. Jadi Y-nya sama dengan min 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ketika Y-nya 2 itu X-nya min 1 ya. Nah, kita substitusi kemari, min 1 2.
Jadi F negatif 1 sama dengan min 1 pangkat 2 tambah min 1 tambah C. F min 1 nya berapa? 2 sama dengan ini 1 kurang 1 sama dengan C. F tambah C sama dengan ini 0, jadi C nya sama dengan 2. Sehingga Fx nya sama dengan X pangkat 2 ditambah X ditambah 2. Yang ditanya adalah F4 ya. Kita substitusi X nya jadi 4. F4 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 4 ditambah 2. Nah, atau 16 ditambah 4 ditambah 2. 16 ditambah 4, 20 ditambah 2, 22 ya. Jawabannya 22. Di sini E ya. Ya, nomor 5, Matematika Dasar SIMA UI tahun 2018. Banyak cara memilih 3 pasang pemain untuk bermain dalam permainan ganda dari 10 pemain yang ada adalah. Baik, kita bahas. Nah, di sini kalau kita memilih satu pasang ya, berarti kita memilih nih satu pasang ya, pasangan yang pertama gitu. Berarti kita memilih 2 karena kan ganda, berarti 2 orang, 2 dari 10. Nah gitu ya. Karena dipilih kan 3 pasang nih. Berarti yang kedua, pasangan yang kedua, berarti kan kita milih 2 lagi. Nah, ini 2 dari 10 udah dipilih, berarti tinggal 8. Berarti 2 dari 8. Kemudian pasangan yang ketiga sama dengan ya 2 dari, ini udah diambil lagi 2 dari 8, berarti tinggal 6 ya. Nah, inilah memilih 3 pasang dari 10 pemain yang ada ya. Nah, ini dengan catatan ini terurut ya. Artinya apa? Kalau misalnya kita pilih A, B, nah gitu, atau C, D, E, F gitu ya. Nah, ini 3 pasang kita pilih. Nah, ini berurut. Nah, kalau berurut dia oke, seperti ini. Jadi banyak susunannya itu kombinasi 10-2 kali kombinasi 8-2 dikali kombinasi 6-2. Nah, ini berurut ya. Nah, kalau tidak berurut berarti kemungkinannya di sini yang 3 pasang seperti ini aja ada 6 ya. Artinya apa? Boleh CD-nya di depan, AB-nya di tengah, atau EF-nya di yang ketiga, pasangan ketiga. Atau bisa juga AB, EF, kemudian CD gitu. Berarti ada berapa? Ada 3 faktorial kemungkinannya. Urutan dari 3 pasang aja yang kita pilih, itu salah satunya. Jadi ini harus dibagi di 3 faktorial ya. Nah, sama dengan kombinasi 10-2 itu 10 kali 9 kali 8, 10 kurang 2, 8 ya. 2 faktorial habis ini 2, 5 kali 9, 45 ya. 45 ya. Kalau adik-adik belum ngerti kombinasi, silahkan disimak lagi materi kombinasi ya. Nah, kombinasi 82, 8 kurang 2 berapa? 6 ya. 8, 7, 6 dibagi 6 kali 2 ya, ini habis, ini tinggal 4 kali 7, 28. Oh, kombinasi 62, 6 kurang 2 berapa? 4 ya. Berarti 6, 5, 4 kita jabarkan. Dibagi 4 faktorial kali 2, ini habis, ini dibagi 2, 3 kali 5, 15. Dibagi dengan 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. 2-nya kita bagi dengan 28, 14. 3-nya kita bagi dengan, misalnya kita bagi dengan 15, 5. Jadi ini tinggal 45 dikali 14 dikali 5 ya. 45 dikali 14 kita kalikan 0, 2, 18, 5, 4 jadi 0, 3, 630 ya. Dikali 5, 0, 15, 1, 31, 3150. Jadi jawabannya 3150. Di sini C ya. Oke, soal nomor 6 sebagai latihan silahkan dicoba ya. Matematika Dasar SIMA UI tahun 2009, kode soalnya 961 ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.